warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat ya? Bagaimana kabar ibadahnya kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat. Ketemu lagi sama Bu Sus dalam pelajaran mentoring. Nah, hari ini kita masih lanjut ya materi sirah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Pekan lalu kita udah bahas sampai pada saat Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur begitu kan, yang pada akhirnya mereka masih belum bisa menemukan Nabi Muhammad. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Rasulullah begitu. Kemarin kan kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah, siapa saja yang dapat menyerahkan Muhammad dan kawannya, Abu Bakar maksudnya, kepada kami hidup atau mati, maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai jutaan. Kemudian bangkitlah Suraqah bin Ja'syam mencari dan mengejar Nabi dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. Nah, kemudian Suraqah pun bergerak begitu ya. Sungguh jarak antara Gua Sur dengan rombongan Nabi sudah begitu jauh. Namun Suraqah ternyata dapat menyusulnya nih anak-anak. Tatkala sudah begitu dekat, tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditunggangi oleh Suraqah. Kemudian pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi pun pedangnya juga udah diayunkan begitu maksudnya. Kemudian 3 kali ia tebaskan pedangnya ke arah tubuh Nabi, tapi pada detik-detik itu pula kudanya 3 kali tersungkur. Tersungkur itu jatuh begitu ya ke tanah anak-anak. Kemudian sampai 3 kali itu enggak tercapai maksud jahatnya Suraqah. Kemudian ia menyarungkan kembali pedangnya dalam keadaan diliputi perasaan kagum dan yakin. Kemudian dia berhadapan dengan seorang nabi ternyata yang merupakan Rasulullah. Kemudian ia mohon kepada Nabi agar berkenan menolongnya, yaitu mengangkat kudanya yang tidak dapat bangun karena kakinya terperosok ke dalam pasir. Makanya tadi kudanya tersungkur gitu ya anak-anak. Kemudian setelah ditolong oleh Nabi, ia meminta agar Nabi berjanji akan memberinya hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja. Nabi menjawab, baiklah. Kemudian kembalilah ia atau Suraqah tadi ke Mekah dengan berpura-pura tak menemukan seseorang dan tak pernah mengalami kejadian apapun. Setelah itu Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. Pagi hari mereka berkerumun di jalanan. Setelah tengah hari barulah mereka bubar. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi. Pada hari kedatangan Nabi dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu berjubel di jalan raya yang akan dilalui oleh Nabi lengkap dengan regu genderangnya. Kemudian di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Dibangunnyalah sebuah masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Berarti masjidnya berada di desa Quba ya anak-anak. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada Jumat pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf. Persis pada waktu sholat Jumat. Lalu sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam dan karena itu khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Kemudian Nabi berangkat meninggalkan Bani Salim. Program pertamanya sesampai di Madinah adalah menentukan sebuah tempat di mana yang akan dibangun masjid. Tempat itu ialah tempat di mana ontanya Nabi Muhammad berhenti di setibanya di Madinah. Ternyata tanah itu adalah milik seorang 2 anak yatim. Untuk itu Nabi minta supaya kedua anak yatim tadi sudi menjual tanah miliknya. Namun mereka lebih suka menghadiahkannya. Tetapi Nabi Muhammad tetap ingin membayar tanah tadi agar maksudnya tetap bayar begitu ya Rasulullah seharga 10 dinar. Dengan senang hati Abu Bakar pun menyerahkan uang tersebut kepada kedua anak yatim tadi. Kemudian pembangunan masjid pun segera dimulai dan seluruh kaum muslimin ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Kemudian Nabi mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor. Setiap orang Ansor mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri, mempersilahkannya tinggal di rumahnya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah yang bersangkutan. Masya Allah ya, persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor.
sehingga kaum muhajirin pun yang datang jauh-jauh dari Mekah menuju ke Madinah mendapatkan tempat tinggal dan persaudaraan yang begitu hangat di Madinah begitu. Begitu saja anak-anak akhir dari sirah ini, sehingga dalam beberapa waktu lamanya Nabi Muhammad tetap berada di Madinah. Begitu. Sekian dari Ibu Guru, kita bisa ketemu lagi pekan depan dalam pelajaran mentoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.